Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur Bapak Ibu Saudara kita boleh kembali bertemu di dalam program Sapa Senja di hari ini. Sore hari ini kita akan bersama-sama duduk diam merenungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita hari demi hari. Firman untuk kita sore hari ini terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Haleluya. Firman Tuhan yang kita baca sore hari ini adalah surat seorang rasul yang disampaikan kepada anak rohaninya, anak kesayangannya, anak kepercayaannya, yaitu Timotius, supaya Timotius tetap kuat di dalam melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya dan juga yang dipercayakan Rasul Paulus kepada Timotius pada saat itu. Bapak Ibu jemaat, sore hari ini tema renungan kita adalah iman yang memberikan kemenangan. Iman memberikan kemenangan. Bagaimana iman itu dapat memberikan kemenangan bagi seorang Timotius? Bagaimana iman itu memberikan kemenangan bagi kita sebagai orang percaya? Tentunya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini dan kondisi saat ini akan dipaksakan kita untuk semakin merantangkan iman kita di dalam menghadapi kondisi situasi saat-saat ini. Kita sedang hidup di tengah keadaan yang sulit, tantangan yang begitu berat, bahkan lingkungan pun tidak memungkinkan dapat memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari mana kita mendapatkan pertolongan? Siapa yang memberikan kita kekuatan? Tentunya hanya Tuhan. Oleh karena itu, iman memberikan kemenangan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di sore hari ini. Bagaimana iman itu memberikan kemenangan bagi kita orang percaya adalah yang pertama, kita harus rela menerima keadaan. Kita akan membaca di ayatnya yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Keadaan yang dialami oleh Timotius pada saat itu adalah keadaan yang sangat berat. Tantangannya begitu sangat kuat di dalam melakukan pelayanannya, tugasnya. Tidak mungkin pelayanan tidak akan dilakukan oleh Timotius oleh karena tantangan. Oleh karena itu firman Tuhan disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Apa yang kita dengar saat-saat ini? Tentunya ada begitu banyak berita-berita yang kita dengarkan. Ada begitu banyak berita-berita yang akan kita saksikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap hari apa yang terjadi, keadaan-keadaan apa yang kita alami saat ini, kita harus rela menerima keadaan itu. Kita tidak bisa lari dan kita tidak bisa membelakangi keadaan itu. Ada banyak contoh-contoh Alkitab bagaimana mereka tidak kuat menghadapi persoalan atau keadaan yang Tuhan izinkan mereka alami. Salah satunya adalah istrinya Ayub pada waktu itu. Ketika istrinya Ayub melihat Ayub begitu menderita, apa yang dikatakan? Masihkah engkau bertahan dalam imanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Itulah perkataan seorang istri Ayub. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ayub tidak larut dalam persoalan tadi. Ayub tidak larut di dalam perkataan istrinya. Dia tetap bangkit. Dia melawan persoalan yang dihadapi. Sehingga Ayub berkemenangan pada waktu itu. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tantangan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Mari kita menerima keadaan itu.
sebagai kekuatan bagi kita, sebagai dorongan bagi kita untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. Kita rela menerima keadaan ini. Tuhan tidak akan pernah tertarik memperbaharui keadaan ini, tetapi Tuhan lebih tertarik memperbaharui sikap hati kita, cara pandang kita, supaya kita dapat tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, iman yang memberikan kemenangan yang kedua adalah rela menerima kegagalan. Ayatnya yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kedua itu rela menerima kegagalan. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini diperbincangkan adalah kegagalan. Saat-saat ini yang diperbincangkan publik adalah kekurangan, kemerosotan, kemunduran. Terjadinya krisis di mana-mana, baik krisis ekonomi, baik krisis kesehatan, baik krisis pekerjaan, baik krisis pendidikan, semua melanda. Tetapi itu yang diperbincangkan oleh orang saat-saat ini. Tetapi bagaimana kita dengan umat Tuhan? Apakah kita larut di dalam persoalan tadi? Apakah kita lebih memperbincangkan persoalan atau masalah tadi? Kita sebagai orang percaya, sepertinya ini adalah kegagalan. Itu menurut cara pandang dunia atau cara pandang bangsa ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, cara pandang kita, paradigma kita harus berubah. Kita harus rela menerima keadaan-keadaan seperti ini, sebab kita tahu ada kemenangan yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Yang ketiga, iman yang memberikan kemenangan yang ketiga adalah jadikan Yesus tujuan hidup kita. Ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Yang ketiga adalah jadikan Yesus tujuan hidup kita. Yesus adalah menjadi pusat atau senter dari kehidupan kita, dari perjalanan kita, dari pelayanan kita, pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, rumah tangga kita. Kalau bukan Yesus tujuan kehidupan kita, kalau bukan Yesus adalah pusat kita, maka kita akan lelah, kita akan capek menghiyap keadaan-keadaan saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama jadikan Yesus tujuan, pusat dari kehidupan kita. Karena ketika kita jadikan Yesus menjadi pusat dari kehidupan kita, maka kita hanya menyenangkan Yesus. Bagaimana seorang prajurit tadi Bapak Ibu Saudara, ketika dia diutus berperang, membela ketahanan negaranya, yang dia senangkan adalah hanya atasannya. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu jemaat. Kita berada di situasi keadaan yang sulit seperti ini. Mari kita belajar menyenangkan Tuhan sekalipun keadaan ini sulit. Saya percaya kita bersama-sama harus larut di dalam hadirat Tuhan, larut di dalam kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa melihat Yesus Kristus yang adalah pusat kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita tetap maju di dalam Tuhan, kita pererat hubungan kita dengan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.